Bab 581, Fire Phoenix Transformation. Namun, Zhongli Wu tidak dapat memberitahu bahwa Huo Yuhao benar-benar tersenyum di bawah Ichi War God Armor. Bahkan, dia mengungkapkan senyum yang sangat puas. Dia tersenyum karena skenario ini sangat mirip dengan apa yang dia alami ketika dia pertama kali mencoba membentuk inti jiwa Yin yang komplement. Namun, saat itu jauh lebih berbahaya daripada situasinya saat ini. Meskipun tornado ini sangat kuat, mungkin itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang harus dia lalui ketika dia mencoba membentuk inti jiwa pertamanya. Dengan bantuan tornado ini, dia meningkatkan penguasaannya atas badai es yang dia bentuk dengan teknik controlling crane capturing dragon. Pada saat yang sama, dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang elemen udara saat dia diterpa angin topan. Ini bukan lagi sesuatu yang berada dalam ranah keterampilan jiwa. Itu adalah bentuk pemahaman yang diperlukan untuk menciptakan keterampilan jiwa sendiri. Meskipun Ditian tidak pernah menjelaskannya dengan baik kepada Huo Yuhao, dia secara bertahap menemukan manfaat terbesar dari inti jiwa Yin yang komplement dari beberapa pertempuran terakhirnya. Manfaat terbesar adalah pemahaman. Itu adalah kemampuan yang ditingkatkan untuk memahami hukum langit dan bumi, dan bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan secara bawaan. Langit dan bumi terbagi menjadi Yin dan Yang. Pembentukan inti jiwa Yin yang memungkinkan Huo Yuhao untuk mengamati dan memahami banyak hal yang bahkan tidak bisa dia lihat di masa lalu. Hal-hal ini termasuk kekuatan spasial, energi unsur, dan banyak detail lain yang lebih halus. Oleh karena itu, bahkan ketika dia bertarung dengan lawannya, dia bisa merasakan perubahan dalam beberapa kekuatan ini di sekitarnya, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan ini, meskipun yang lain tidak akan bisa melakukannya. Saat ini, dia menghargai kekuatan angin, serta rahasia di balik energi elemen tipe angin. Elemen-elemen tipe angin ini dikendalikan secara paksa. Namun, jelas bahwa Zhongli Wu dan roh binatang buasnya, Raja Naga Tulang, hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk mengendalikan elemen-elemen ini. Setelah semua, Raja Naga Tulang hanyalah roh binatang buas, dan bukan naga yang sebenarnya yang telah menguasai rahasia elemen udara. Meskipun Raja Tulang Naga memiliki kemampuan untuk menghasilkan angin, itu tidak bisa sepenuhnya menghargai seluk-beluk di balik kekuatan tipe angin. Kalau tidak, itu tidak akan lagi menjadi Raja Naga Tulang. Itu akan menjadi Raja Naga Perak itu sendiri. Huo Yuhao mencoba merasakan perubahan pada elemen tipe angin melalui elemen tipe esnya, serta menghargai betapa lembut dan gesitnya angin itu. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk meningkatkan pemahamannya tentang tenaga angin. Bagaimana lagi dia akan menemukan begitu banyak energi elemen tipe angin dalam keadaan normal? Adapun kekuatan serangan tornado, Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Pada akhirnya, Zhongli Wu hanyalah seorang guru jiwa, bukan seorang insinyur jiwa. Jika seorang insinyur jiwa kelas 9 yang akan menyerangnya, dia pasti tidak akan menggunakan bentuk serangan yang tersebar seperti itu. Meskipun tornado itu kuat, energinya sangat tersebar. Akan sangat sulit baginya untuk menembus Ichi War God Armor, alat jiwa kelas 9 kelas atas. Selanjutnya, armor perang es Ichi dibangun untuk pertahanan. Kristal es ilahi yang digunakan untuk membuat baju besi memberikannya kemampuan pertahanan yang sangat besar. Selain itu, angin dari angin puting beliung bahkan tidak dapat dibandingkan dengan api tertinggi Ma Xiaotao, yang telah sangat merusak. Oleh karena itu, lampu berkedip pada armor war Ichi Huo Yuhao's God diciptakan secara sengaja oleh Huo Yuhao untuk menipu Zhongli Wu agar percaya bahwa dia mengeluarkan banyak kekuatan untuk melawan tornado. Namun, Zhongli Wu tidak akan tertipu semudah itu. Bagaimanapun, ia memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dalam waktu kurang dari setengah menit, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mulai menyadari bahwa warna tornadonya mulai berubah. Warna hijau aslinya sekarang diresapi dengan warna biru. Biru ini bukan milik elemen tipe anginnya. Apa jiwa bela diri Huo Yuhao? Jiwa bela diri utamanya adalah mata rohnya. Di setiap titik waktu, deteksi spiritual Huo Yuhao memikat seluruh medan perang. Dia segera bisa bereaksi saat dia menemukan bahwa aura Zhongli Wu mulai berubah. Arus udara yang sangat terkonsentrasi yang ada di tangannya tiba-tiba dilepaskan saat bertabrakan dengan tornado besar. Pemandangan luar biasa terbentuk di depan mata semua orang. Matahari keemasan dan bulan biru yang berada di belakang Huo Yuhao tiba-tiba menyatu bersama ketika tornado es yang dilepaskannya bertabrakan dengan tornado besar.
Tornado raksasa tiba-tiba berhenti di udara sebelum hancur menjadi tornado kecil yang berhamburan ke segala arah. Kelompok besar energi elemen tipe angin langsung melepaskan diri dari kendali Zhongli Wu dan tersebar di mana-mana. Zhongli Wu sangat frustrasi setelah melihat bagaimana Huo Yuhao menghancurkan tornadonya. Dia merasa seolah-olah dia telah melucuti sejumlah besar energi unsur dari tubuhnya pada saat itu. Selain itu, dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Zhongli Wu segera mengenali masalah yang ada. Meskipun dia tidak menyadari dua inti jiwa Huo Yuhao, dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Raja Tulang Naga di bawah kakinya mengeluarkan raungan rendah, yang mengikuti, ia memiringkan kepalanya yang besar ke atas dan melepaskan bola cahaya hijau ke arah Huo Yuhao dari mulutnya. Bola lampu hijau ini tidak besar. Itu hanya seukuran kepala manusia. Ini membuatnya tampak sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan ukuran Raja Naga Tulang. Zhongli Wu menunjuk bola lampu hijau dengan tongkat di tangannya saat jiwa berdering di tubuhnya. Garis-garis cahaya mendarat di bola lampu hijau saat warna bola menjadi jauh lebih gelap. Ketika Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya pada bola cahaya, dia langsung dikejutkan oleh apa yang dia deteksi. Meskipun dia tidak tahu apa yang disebut langkah Zhongli Wu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Sensasi ini sangat mirip dengan apa yang dia alami ketika pertama kali menggunakan deteksi spiritual untuk menganalisis cangkang meriam dekomposisi. Ada sejumlah besar energi elemen tipe angin yang terkompresi di dalam bola cahaya kecil itu. Kekuatannya jelas beberapa kali lebih kuat dari meriam pembusukan. Garis cahaya pedang biru-biru turun dari langit dan menebas bola cahaya dengan akurat. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Ultimate Ice yang biasanya tak terkalahkan langsung dihancurkan pada saat bersentuhan dengan bola lampu hijau. Lumat, bahkan energi elemental tipe esku dihancurkan. Bagaimana Zhongli Wu bisa mengendalikan energi tipe angin yang terkonsentrasi dan mudah berubah? Dia pasti meminjam kekuatan itu dari Raja Naga Perak. Segera, bola lampu hijau mendekati Huo Yuhao. Tidak mungkin dia bisa menggunakan kekuatan spasial untuk menghindari bola. Setelah semua, ruang di sekitarnya dan kekosongan sudah kacau oleh energi unsur angin tipe kekerasan dan kacau. Huo Yuhao bahkan tidak bisa menggunakan teleportasi instannya. Bahkan Ichi War God Armor mungkin bahkan tidak bisa memblokir bola energi gila ini. Kalau begitu, aku akan lakukan ini. Huo Yuhao menarik kembali haknya terlebih dahulu sebelum meninju keluar. Senyum terbentuk di wajah Zhongli Wu. Bola lampu hijau ini disebut angin ekstrim. Itu adalah serangan terkuat yang bisa dia kumpulkan dengan energi elemen tipe angin yang bisa dia kendalikan. Dengan mengkondensasi elemen tipe angin ke kondisi yang sangat padat, dia bisa mengiris seluruh gunung dengan angin ekstrimnya. Apakah dia benar-benar berencana menggunakan tinjunya untuk memblokir wind ekstrimku? Aku tidak percaya dia bahkan tidak menggunakan skill jiwa untuk menangkis seranganku. Namun, ekspresi mencibir di wajahnya hanya bertahan sebentar. Detik berikutnya, bola lampu hijau menghilang. Apa, ini tidak mungkin. Zhongli Wu hampir melompat keluar dan berseru dengan marah. Bahkan jika Huo Yuhao entah bagaimana mampu bertahan setelah ledakan besar, dia masih bisa menerimanya sebagai hasilnya. Namun, bola hijau entah bagaimana lenyap. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Itu adalah bola yang mengandung energi tipe angin yang sangat keras dan kacau. Bagaimana itu bisa hilang begitu saja? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan memberitahunya jawabannya. Ketika dia meluncurkan tinjunya, dia sebenarnya meminjam efek kekuatan spasial. Meskipun ruang dan kekosongan di sekitarnya telah kacau oleh angin, dia tidak berhenti melantunkan mantranya. Sebuah gerbang spasial kecil telah dibuka sebelum kepalan tangannya setelah mantranya selesai. Pintu ini adalah gerbang spektral yang mengarah ke demi-plane spektral. Oleh karena itu, ia dapat mengarahkan angin ekstrim dengan mudah ke demi-plane spektral. Huo Yuhao jelas tidak dapat menentukan secara akurat berapa banyak kerusakan yang akan dilakukan angin ekstrim dalam demi-plane spektral. Namun, dia tahu itu tidak akan mendarat di tempat yang sama dengan tempat Ma Xiao Tao berada. Namun, Huo Yuhao tidak berhasil mencapai ini tanpa biaya. Dia harus menginvestasikan banyak usaha dan energi untuk menstabilkan ruang sebelum tinjunya untuk mengarahkan angin ekstrim ke dalam demi-plane spektralnya. Jika bukan karena pemahamannya yang meningkat akan kekuatan spasial, ia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Setelah angin ekstrim menghilang, ruang di sekitarnya menjadi normal kembali.
Dan tubuh Huo Yuhao menghilang pada saat berikutnya. Langit gelap di atas mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin ketika kepingan salju mulai jatuh dari langit. Snowy Dance of Ultimate Ice. Meskipun Zhongli Wu tidak senang dengan apa yang terjadi, dia mampu mendapatkan kembali ketenangannya dengan sangat cepat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Angin hijau menghilang, digantikan oleh api yang kuat. Langit langsung berubah merah ketika suhu di sekitarnya, yang baru saja jatuh, mulai naik lagi. Sejumlah besar meteor berapi-api menghancurkan langit ketika mereka bertabrakan dengan kepingan salju yang dirilis oleh Huo Yuhao. Apakah ini yang dapat dilakukan oleh Raja Naga Perak? Itu telah pindah ke elemen api setelah mengendalikan elemen udara. Ketika Snowy Dance of Ultimate Ice bertabrakan dengan hujan meteor berapi-api, kilau merah dan biru cerah menerangi langit. Sementara hujan meteor berapi yang dilepaskan oleh Zhongli Wu melalui Bone Dragon King-nya bukan dari Ultimate Fire, jumlahnya jauh lebih besar dari apa yang dipanggil Huo Yuhao. Dengan dukungan kekuatan jiwanya yang luar biasa, hujan meteor membawa kekuatan penghancurnya yang luar biasa kemana-mana. Snowy Dance of Ultimate Ice milik Huo Yuhao bahkan tidak dapat sepenuhnya terbentuk. Cincin cahaya berapi-api juga memancar terus-menerus di sekitar tubuh Zhongli Wu. Ini mencegah Huo Yuhao mendekatinya. Kekuatan api jauh lebih menakutkan daripada angin sebelumnya. Itu jauh lebih keras dan eksplosif. Tulang pada Raja Naga Tulang telah berubah menjadi merah saat mengepakkan sayapnya yang besar. Itu seperti naga api raksasa. Menetralisir es dengan api tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang bijaksana. Ini sangat pintar ketika Huo Yuhao sudah menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa dalam pertempuran sebelumnya. Zhongli Wu mengikuti rencananya dengan cermat saat ia bertujuan untuk mengeringkan Huo Yuhao dari kekuatan jiwanya. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk membalas. Jika mereka bersaing murni berdasarkan teknik, Huo Yuhao mungkin memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, ketika mereka bersaing dalam kekuatan jiwa, itu akan tergantung pada siapa yang memiliki peringkat lebih tinggi, dan siapa yang memiliki cadangan kekuatan jiwa yang lebih besar. Huo Yuhao tidak akan pernah bisa menghindari serangan seperti itu tidak peduli seberapa kuat deteksi spiritualnya. Tidak sulit bagi Zhongli Wu untuk melancarkan serangan dengan efek luas. Karenanya, segera, Huo Yuhao muncul kembali di langit. Efek dari Snowy Dance of Ultimate Ice masih ada, karena kepingan salju menetralkan setiap meteor berapi yang akan mengenai dirinya. Huo Yuhao tampaknya sangat tertekan oleh Zhongli Wu. Bahkan Ichi War God Armor di tubuhnya mulai menunjukkan tanda hangus. Zhongli Wu tetap di kepala Raja Tulang Naganya. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan. Namun, semua orang bisa tahu bahwa dia telah menang dalam pertempuran ini. Jenis pertempuran ini sangat memalukan bagi tuan-tuan jiwa jahat, terutama ketika dia bertarung dengan Huo Yuhao, yang sudah dilemahkan oleh pertempuran sebelumnya. Namun, penguasa jiwa jahat tidak akan pernah peduli dengan hal-hal tak berwujud seperti rasa malu. Keluhan Huo Yuhao yang terdengar bisa didengar oleh semua orang yang menyaksikan pertempuran ini. Sepertinya dia sudah kehabisan akal. Meskipun Zhongli Wu tidak dapat disangkal tidak tahu malu, itu masih merupakan langkah yang brilian. Dia telah memilih untuk meluncurkan serangan langsung. Selain itu, dia bahkan bisa mengendalikan arah hujan meteornya untuk memfokuskannya pada Huo Yuhao, memaksanya untuk memblokir meteor berapi-api. Semua orang tahu apa hasilnya jika ini terus berlanjut. Apakah ini kekuatan api, kekerasan dan kejam? Ketika Huo Yuhao menghela nafas, dia benar-benar tersenyum ketika dia merasakan transformasi elemen-elemen tipe api di sekitarnya. Ada rumor bahwa Silver Dragon King dapat mengendalikan elemen-elemen berikut, api, air, bumi, angin, cahaya, gelap, dan ruang. Dia juga bisa mengendalikan unsur-unsur yang bermutasi, termasuk petir, es, dan banyak elemen lainnya. Raja Naga Tulang ini hanya diberkati oleh Raja Naga Perak, dan pasti tidak bisa mengendalikan setiap elemen. Huo Yuhao berharap bisa mengendalikan lebih banyak sehingga dia bisa belajar lebih banyak tentang berbagai elemen. Ketika Huo Yuhao merasakan bahwa Zhongli Wu akan menggunakan api untuk mengekang kekuatan esnya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, dia memiliki Ultimate Ice. Selain itu, Ichi War God Armor-nya dibangun dari Divine Ice Crystals. Biasanya butuh lebih dari 10.000 tahun hanya untuk membentuk sepotong kecil kristal semacam itu. Mereka secara alami sangat tahan terhadap energi tipe api. Jika angin sebelumnya tidak dapat menembus baju besi,
hujan meteor yang berapi-api bahkan tidak akan punya peluang. Huo Yuhao tidak tahu mengapa Zhongli Wu memutuskan untuk menggunakan metode seperti itu untuk menyerangnya. Namun, dia mengakui bahwa itu adalah pengalaman yang cukup bagus merasakan keindahan elemen tipe api. Sayangnya, sebagai seseorang yang secara alami memiliki kekuatan tipe es, Huo Yuhao akan selalu berjuang dengan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang elemen api, tidak peduli seberapa kuat pemahamannya. Ini adalah masalah unsur, dan itu tidak terkait dengan kemampuan pemahamannya. Setelah melihat betapa tidak efektifnya hujan meteor berapi-api itu, Zhongli Wu melambaikan tongkat di tangannya lagi saat Raja Naga Tulang memiringkan kepalanya ke atas untuk melepaskan bola api biru ke Huo Yuhao. Mirip dengan Extreme Wind sebelumnya, bola api biru ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Tentu saja, itu menghilang dengan cara yang sama seperti angin ekstrim. Huo Yuhao hanya bisa meminta maaf kepada Demi-Plane Spektral nanti. Langit tiba-tiba menjadi tenang dengan cara yang menakutkan. Sejauh ini, kedua belah pihak telah berjuang dengan cara yang cukup seimbang, seolah-olah kedua belah pihak hanya berusaha untuk lebih memahami kemampuan masing-masing. Meskipun sepertinya Huo Yuhao berada pada posisi yang kurang menguntungkan, Zhongli Wu mungkin menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa daripada dia. Setidaknya, inilah yang diyakini Huo Yuhao. Meskipun dia juga telah menghabiskan kekuatan jiwanya selama periode waktu ini, dia bisa lolos dengan mengeluarkan lebih sedikit kekuatan jiwanya karena Ichi War God Armor-nya. Huo Yuhao, suara dingin Zhongli Wu berdering di udara. Huo Yuhao menatap Zhongli Wu dengan tenang dan menjawab, "Ya, apa yang harus kamu katakan?" Petik 2, Zhongli Wu tiba-tiba tersenyum. Sepertinya dia benar-benar sangat bahagia. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat pintar? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan dapat meniadakan sebagian besar serangan saya dengan kekuatan jiwa minimal dengan menggunakan alat jiwa kelas 9 Anda? Hah? Huo Yuhao tertangkap basah oleh kata-kata Zhongli Wu. Apa yang kamu coba katakan? Zhongli Wu tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda salah. Aku hanya mengisi energiku saat aku melempar angin dan menembakmu." Petik 2, mengisi energi. Huo Yuhao tidak yakin apa yang dikatakan Zhongli Wu. Zhongli Wu berkata, "Tidak perlu menyembunyikannya darimu. Lagi pula, kamu akan menjadi salah satu dari kita segera." Hanya Huo Yuhao yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Bab 582, siapa yang berencana di sini? Lagi pula, Raja Tulang Nagaku bukanlah naga sungguhan. Itu tidak bisa menggunakan ketangguhan tubuh naga untuk meniadakan efek merugikan yang ditimbulkan oleh penggunaan elemen yang berbeda. Oleh karena itu, selalu membutuhkan waktu untuk membuat beberapa penyesuaian pada tubuhnya sebelum melepaskan kemampuan unsur apapun. Meskipun telah memakan begitu banyak roh dari binatang buas yang aku beri makan, masih membutuhkan fase pemanasan yang mengganggu ini. Itu hanya dapat tampil pada potensi terbesarnya sesudahnya. Raja Tulang Naga saya mungkin hanya mewarisi elemen tipe api dan tipe angin dari Raja Naga Perak, tetapi penguasaan dua elemennya hampir sempurna. Karenanya, apa yang akan kamu hadapi selanjutnya adalah kombinasi api dan angin yang menakutkan. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, cahaya di sekitar tubuh Zhongli Wu tiba-tiba meningkat ketika Raja Naga Tulang di bawahnya mendapatkan kembali warna hitamnya. Langit di atas semua orang tiba-tiba berubah menjadi hijau dan merah. Sekali lagi, meteor berapi mulai muncul di langit. Namun, mereka semua berwarna biru kali ini. Hembusan angin hijau mulai muncul sekali lagi. Dipahami oleh semua orang yang hadir bahwa angin akan membantu meningkatkan kekuatan api. Detik berikutnya, meteor api biru itu seperti peluru meriam yang melesat lurus menuju Huo Yuhao. Aura menakutkan yang dilepaskan oleh hujan meteor menciptakan bau terbakar di udara. Suasana mencekam yang menakutkan menyelimuti seluruh area 50 km dari medan pertempuran mereka. Penatua Xuan, yang telah berhasil mempertahankan ketenangannya selama ini, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut. Aura Zhongli Wu memancar sekarang benar-benar setara dengan miliknya. Bahkan Douluo tertinggi seperti dia harus sangat fokus dan hati-hati saat menangani serangan yang baru saja dirilis Zhongli Wu. Bahkan, ia mungkin harus melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Kekuatan Zhongli Wu telah melampaui estimasi Penatua Xuan. Zhongli Wu jelas belum menjadi ultimate Douluo. Namun, dia setidaknya Douluo Transcendent peringkat 97.
Hal yang paling menakutkan adalah bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya menjadi Ultimate Douluo dengan roh binatang buasnya yang aneh. Tidak heran dia adalah salah satu penguasa roh jahat terbesar di benua ini. Jika dia berhasil menjadi Douluo utama di masa depan, kemampuannya pasti akan jauh lebih kuat daripada Dewa Kematian Douluo. Bagaimana Huo Yuhao akan menangani serangan yang bahkan harus ditakutkan oleh Ultimate Douluo? Zhu Zi sudah berdiri setelah melihat serangan Zhongli Wu. Dia mengepalkan tinjunya saat dia menatap tajam ke langit. Tentu saja, dia tidak akan berdiri dengan gembira karena Zhongli Wu telah menang. Sebaliknya, dia hanya berdiri karena dia khawatir tentang pria yang akan terjebak antara api dan angin. Bisakah dia benar-benar selamat dari pukulan seperti ini? Sebuah cahaya redup berkedip ketika Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya. Akhirnya di sini, inilah yang benar-benar mampu dilakukan Zhongli Wu. Dalam hal ini juga saatnya baginya untuk melihat apa yang saya mampu. Garis samar cahaya biru es dirilis dari tubuh Huo Yuhao saat melesat ke langit. Suasana berapi-api di langit langsung melemah. Fluktuasi kekuatan jiwa gila menyapu api dan angin yang berkerumun menuju Huo Yuhao saat serangan Zhongli Wu berhenti sebentar. Tiang cahaya biru dengan diameter lebih dari 10 meter melesat langsung ke langit dan menerangi langit di atas awan yang berapi-api. Bulan biru yang ada di belakang Huo Yuhao menjadi lebih bersinar. Ini juga menghasilkan Ichi War God Armor yang memancarkan cahaya biru yang lebih intens. Ultimate S-nya yang menakutkan benar-benar berkonsentrasi pada tubuhnya. Zhongli Wu bukan satu-satunya orang yang tidak habis-habisan di saat-saat sebelumnya. Huo Yuhao juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkis serangan yang diluncurkan kepadanya oleh Zhongli Wu. Sekarang, pertempuran mereka baru saja dimulai. Belati pendek tiba-tiba muncul di tangan Huo Yuhao. Setelah memperhatikan penampilan belati, murid-murid Zhongli Wu sedikit berkontraksi. Ini jelas salah satu item yang dipilih Huo Yuhao untuk bertaruh. Dia menyebutnya sebagai senjata yang saleh. Sejujurnya, Zhongli Wu tidak terlalu tertarik pada belati ini. Bagaimanapun, senjata yang kuat yang penuh dengan kekuatan es tertinggi tidak banyak berguna baginya. Namun, tidak ada yang pernah khawatir memiliki terlalu banyak barang berharga. Itu masih akan menjadi hal yang baik baginya jika dia benar-benar bisa mendapatkannya. Namun, Zhongli Wu benar-benar tertarik untuk melihat bagaimana Huo Yuhao akan menggunakan belati ini untuk membela diri terhadap hujan meteor berapi yang ditularkan angin. Huo Yuhao memberinya jawaban yang dia inginkan segera. Memegang belati pendek dengan tangan kanannya, Huo Yuhao menebasnya ke depan dengan gerakan lembut dan cukup cepat. Garis cahaya belati biru segera dipancarkan saat cahaya diproyeksikan ke depan hampir 10 meter. Pada saat itu, meteor biru mendekati Huo Yuhao. Namun, mereka segera lenyap saat bersentuhan dengan kilatan cahaya yang dilepaskan oleh belati. Mereka bahkan tidak meninggalkan jejak asap. Huo Yuhao mulai meningkatkan kecepatan gerakan tebasannya. Dia melayang melintasi langit seperti embusan angin dengan langkah kaki lincah saat pilar cahaya biru mengikuti kemanapun dia pergi. Pilar itu pada dasarnya berfungsi seperti ruang hampa udara, yang memastikan bahwa aliran udara yang keras di langit tidak akan membatasi pergerakannya. Dia secepat kilat, dengan setiap tebasan yang dia buat, sebuah meteor akan lenyap. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan bagaimana Huo Yuhao sebenarnya bergerak sangat cepat sehingga meteor tidak dapat menyusulnya. Meskipun Zhongli Wu telah menggunakan lebih banyak kekuatan jiwa untuk melepaskan serangan yang luar biasa, efeknya tidak dapat dibandingkan dengan Huo Yuhao, karena hanya sebagian kecil dari meteornya yang dapat melakukan kontak dengannya. Huo Yuhao mulai menemukan ritme untuk ini ketika ia terus menggunakan belati di tangannya untuk menangani meteor yang datang ke arahnya. Tidak peduli bagaimana meteor mencoba untuk menghancurkannya, mengelilinginya, atau melingkari dia, mereka tidak bisa memukulnya. Jika seseorang mengatakan bahwa Zhongli Wu telah memegang kendali di atas sepanjang pertempuran sejauh ini, maka akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa Huo Yuhao telah berhasil mendapatkan kendali absolut dalam keuntungan yang tampaknya diciptakan oleh Zhongli Wu. The Design of the Frozen Goddess, Morning Dew Dagger. Huo Yuhao akhirnya menemukan panggung yang sempurna untuk menunjukkan kekuatan belati yang sebenarnya. Cahaya bilahnya yang kuat memungkinkannya memotong api apapun yang ada di depannya. Dengan bantuan Ichi War God Armor dan Morning Dew Dagger, Huo Yuhao mampu bertahan dari serangan yang bahkan akan mengancam kehidupan Douluo tertinggi. Apakah dia telah menahan kekuatannya selama ini? Rahang Yan Shaoze terjatuh saat dia menatap Huo Yuhao, yang melayang di langit.
Dia akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao berani menantang Zhongli Wu, bahkan setelah mengalahkan 4 Dou Luo Transcendent. Huo Yuhao jauh lebih kuat dari apa yang dia pikirkan. Dou Luo yang Transcendent, Dou Luo Transcendent dengan kekuatan bela diri kekuatan ultimate. Mungkin bukan itu saja, meskipun peralatan Huo Yuhao memainkan peran penting, mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan kekuatan mereka tanpa kemampuannya. Saat ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah belati embun pagi telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Setiap tindakan sederhana yang dia lakukan mampu memanfaatkan kecemerlangan belati. Dimanapun kilatan cahaya yang dipancarkan oleh belati mendarat, elemen tipe es di udara akan segera berkumpul. Selalu ada lapisan kabut es yang mengelilingi pisau belati. Ini adalah belati embun pagi. The Morning Dew Dagger yang bertatahkan permata dari Dewi Beku. Ini adalah senjata saleh yang nyata. Huo Yuhao tahu bahwa tidak ada seorang pun, termasuk Zhongli Wu dan Zhu Zi, yang mempercayainya ketika ia mengungkapkan bagaimana belati embun pagi adalah senjata yang saleh. Ini karena semua orang di dunia penguasa jiwa percaya bahwa senjata terkuat seharusnya menjadi alat jiwa. Di mata mereka, senjata yang saleh adalah alat jiwa kelas 9. Namun, jelas bahwa belati embun pagi bukan hanya alat jiwa. Ini adalah puncak dari kekuatan dan energi yang tidak ada di dunia mereka. Senyum tipis terbentuk di wajah Huo Yuhao. Dia tidak pernah merasakan kebutuhan untuk mencoba meyakinkan orang lain untuk percaya padanya. Dia tahu dia harus menunjukkannya kepada mereka. Hujan meteor berapi angin yang diinfuskan berlangsung selama beberapa menit. Ketika meteor terakhir akhirnya dihancurkan oleh Morning Dew Dagger, langit kembali ke keadaan normal. Bahkan Raja Tulang Naga kembali ke warna hitam aslinya. Zhongli Wu menatap Huo Yuhao, yang memegang belati dengan tenang, saat dia mengangguk dengan lembut. Sekarang aku akhirnya percaya bahwa belati adalah senjata yang saleh. Tidak mungkin kamu bisa memblokir seranganku tanpanya. Petik 2. Huo Yuhao tidak mencoba menyangkalnya saat dia mengangguk dengan lembut. Jika kamu tidak hidup selama 100 tahun lebih dari aku, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di hadapanku. Setelah mendengar bagaimana Zhongli Wu mencoba menyodok pada fakta bahwa dia mengandalkan senjata yang saleh, Huo Yuhao tidak bisa tidak mengolok-olok 100 tahun ekstra yang tak ada gunanya yang pernah dialami Zhongli Wu. Bahkan setelah berkultivasi selama 100 tahun tambahan, mereka masih agak setara. Zhongli Wu melepaskan dengusan dingin saat dia mengangkat tongkat di tangannya sekali lagi. Raja Tulang Naga di bawahnya mengulangi tindakan yang sama dengan memiringkan kepalanya ke atas. Sayap raksasa mulai mengepak dengan kuat saat tubuh Zhongli Wu mulai tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Gambar yang telah ditangguhkan di belakang punggungnya selama ini secara bertahap menyatu dengan tubuhnya. Cincin jiwanya yang ketujuh, yang berwarna merah, mulai memancarkan cahaya yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao akan melihat Zhongli Wu melepaskan keterampilan jiwa. Apakah dia akan menggunakan tubuh jiwanya jiwa sejati? Bukankah semua keterampilan jiwanya kuat? Lalu, apa gunanya yang dimiliki tubuh jiwanya yang sebenarnya? Apakah itu memungkinkan dia untuk melebur dengan Raja Naga Tulang? Meskipun Huo Yuhao tidak yakin apa yang sedang dilakukan Zhongli Wu, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, pertempuran ini dimaksudkan untuk menjadi ujian terbesar bagi kemampuannya. Semakin kuat musuh, semakin baik baginya, karena ia hanya akan belajar lebih banyak dan menjadi lebih kuat. Kekhawatiran Yan Shaoze tidak ada di mata Huo Yuhao. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dibunuh oleh Zhongli Wu. Ini adalah kepercayaan yang dimiliki oleh seorang guru jiwa yang memiliki sepasang kor jiwa yin yang komplement. Setelah menjadi 10 meter, tubuh Zhongli Wu berhenti tumbuh. Saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kegelapan. Dibandingkan dengan tubuh sejati jiwa bela diri setinggi 100 meter atau 1000 meter dari Titlet Dou Luo, tubuh sejati jiwa bela diri setinggi 10 meter itu tampaknya tidak terlalu mengesankan. Namun, Huo Yuhao tampak kaget, meskipun tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya di bawah pelindungnya, setelah tubuh sejati jiwa bela diri Zhongli Wu selesai. Staf yang dipegang Zhongli Wu juga menjadi lebih besar saat Zhongli Wu berkembang. Stafnya telah berevolusi menjadi sabit setelah dia tumbuh dengan ukuran 10 meter. Bilah sabit itu panjangnya sekitar 10 meter. Oleh karena itu, anehnya terlihat tidak proporsional untuk Zhongli Wu setinggi 10 meter untuk menggunakan sabit sepanjang 10 meter. Namun, setelah transformasi, tekanan yang tak terlukiskan mulai mengerahkan diri pada Huo Yuhao dari segala arah.
Tekanan luar biasa dan tak berbentuk membuat Huo Yuhao merasa seolah-olah rohnya akan keluar dari tubuhnya. Sensasi ini benar-benar menakutkan. Dia mulai memahami apa jiwa bela diri Zhongli Wu. Jiwa bela dirinya bukan hanya satu yang hanya menawarkan penguatan dan dukungan. Sebaliknya, jiwa bela dirinya juga memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Kekuatan pertempuran ini adalah apa yang Zhongli Wu dapatkan dari perpaduan antara roh dan tubuhnya, serta peningkatan yang diperoleh dari jiwa bela diri yang dimutasikan. Mirip dengan bagaimana jiwa bela diri Susanshi telah berevolusi menjadi perisai Xuanwu, jiwa bela diri Zhongli Wu mungkin juga terus berkembang seiring kultivasinya terus meningkat. Nama aslinya harus disebut Death God Demon Puppet. Ya, Demon Puppet Dewa Kematian. Jiwa bela diri Dewa Kematian Dou Luo adalah Demon Puppet jiwa darah. Itu sudah menjadi jiwa bela diri yang sangat kuat. Namun, jiwa bela diri Zhongli Wu bahkan lebih kuat dari ibunya. Dewa Kematian Dou Luo. Dari tampilan saat ini, Zhongli Wu lebih pantas mendapatkan gelar itu. Bagaimanapun, tubuh sejati jiwanya adalah tubuh sejati Dewa Kematian itu sendiri. Raja Naga Tulang haruslah Gunung Dewa Kematian. Ini pasti Zhongli Wu pada keadaannya yang paling kuat. Tidak heran dia tidak panik sama sekali ketika saya berulang kali memblokir serangannya. Itu karena dia menahan selama ini. Huo Yuhao tidak melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Permaisuri salju dan permaisuri es masih tidur, dan mata Asura tidak ideal untuk pertempuran jarak dekat. Dan berdasarkan situasi di depannya, pertarungan jarak dekat tampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Tak satu pun dari mereka akan bisa lari dari itu. Raja Naga Tulang mengeluarkan raungan memekakkan telinga saat tubuh raksasa itu membumbung ke langit. Sayapnya yang menakutkan mengepak dengan kuat saat menghalangi pandangan semua orang tentang matahari dan awan. Itu membawa Dewa Kematian di atas kepalanya saat melonjak menuju Huo Yuhao. Meskipun tubuhnya sangat besar, ia mampu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sepersekian detik, sabit Dewa Kematian raksasa itu tepat sebelum Huo Yuhao. 6 pusaran angin kencang juga muncul di sekitar Huo Yuhao pada saat ini karena mereka memastikan bahwa dia tidak bisa menjauh untuk menghindari serangan Zhongli Wu. Sensasi mencekik yang menakutkan mengancam untuk merobek Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao segera memancarkan cahaya yang kuat. Mata takdir di dahinya telah lama diaktifkan, dan seberkas cahaya ungu keemasan menghantam kepala Raja Naga Tulang. Api roh hijau langsung bergetar kuat. 6 pusaran angin api segera hancur ketika Zhongli Wu kehilangan kendali atas mereka, dan mereka melepaskan serangkaian arus udara yang ganas. Meskipun Zhongli Wu juga terjebak dalam arus udara, dia tidak benar-benar terpengaruh oleh mereka, karena dia adalah pengguna tipe angin dan tipe api. Sabit Dewa Kematian di tangannya bahkan tidak bergerak saat ia terus maju menuju Huo Yuhao. Kling, Huo Yuhao telah mengangkat belati embun pagi untuk memblokir sabit Dewa Kematian Zhongli Wu. Segera, Huo Yuhao mendapati dirinya terlempar ke belakang oleh kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh tabrakan. Saat dia terbang mundur, seluruh tubuhnya diselimuti oleh gumpalan udara hitam. Arus hitam itu entah bagaimana bisa melebur ke dalam tubuhnya secara langsung. Kenyataannya, kebanyakan dari mereka langsung menuju kepalanya, seolah-olah mereka mencoba untuk menghabiskan jiwanya. Di sisi lain, Zhongli Wu hanya sedikit mengguncang kepala Raja Naga Tulang. Dia hanya harus menyesuaikan pijakannya untuk menemukan keseimbangan lagi. Sabit Dewa Kematian di tangannya sekarang memiliki lapisan es biru tambahan di atasnya. Namun, es biru dengan cepat mencair di bawah pengaruh arus hitam yang dilepaskan dari tubuh Zhongli Wu. Ini adalah kekuatan absolut, kekuatan Dewa Kematian. Meskipun Huo Yuhao terlempar ke belakang oleh pasukan, matanya terpancar dengan semangat dan antusiasme. Ya, ini adalah tekanan yang dia inginkan. Bahkan Penatua Xuan tidak akan bisa memberinya sensasi menyesakkan ini. Ini karena Penatua Xuan tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Inti jiwa yin yang komplemen di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan yang gila ketika garis-garis kekuatan jiwa yang saling bertabrakan satu sama lain menghasilkan pusaran kekuatan jiwa. Itu berjalan pada kecepatan yang setidaknya 3 kali kecepatan normal. Kekuatan Huo Yuhao terus-menerus dikeluarkan dari tubuhnya ke sekelilingnya. Core jiwanya adalah kartu truf sejati yang dimilikinya terhadap Zhongli Wu. Kemampuan regeneratif Huo Yuhao jauh di atas guru jiwa normal karena inti jiwa yin yang komplemennya. Oleh karena itu, kekuatan jiwa yang sebenarnya dia keluarkan akan selalu kurang dari apa yang tampak di permukaan. Namun, kekuatan bertarung Zhongli Wu juga telah melebihi harapannya.
Sabit Dewa Kematian memang sangat kuat. Sabit ini tampaknya merupakan kondisi yang berkembang dari staf yang dia hasilkan dari keterampilan jiwa pertamanya. Namun, Huo Yuhao bisa tahu dengan deteksi spiritualnya bahwa itu sebenarnya adalah keterampilan jiwanya yang ke-8. Zhongli Wu hanya menjadi begitu kuat karena dia telah menggunakan keterampilan jiwanya yang ke-7, Death God True Body, dan skill jiwanya yang ke-8, Sabit God of Death. Dia pasti akan memiliki kesempatan melawan Douluo Ultimate nyata dengan dua keterampilan jiwa ini. Setelah tabrakan itu, bahkan kemampuan es tertinggi dari Morning Dew Dagger tidak dapat sepenuhnya menyegel aura kematian yang terkandung dalam Sabit Dewa Kematian. Aura kematian yang menakutkan ini benar-benar menggerogoti tubuh Huo Yuhao dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun armor perang es Ichi mampu menyaring sebagian besar dari itu, beberapa bagian masih berhasil merangkak ke dalam baju besi. Itu seperti cacing persisten yang bisa makan melalui apapun. Karena betapa sulitnya menghilangkan aura kematian, itu akan menjadi masalah yang sangat serius bagi siapa saja yang menemukan tubuhnya diserang olehnya. Namun, Huo Yuhao adalah pengecualian. Setelah merayap ke dalam tubuhnya, aura kematian akan mulai melahap energi hidupnya. Garis-garis aura kematian ini mampu memperkuat diri mereka sendiri dengan melahap energi kehidupan sampai Huo Yuhao mati. Itu adalah kekuatan Dewa Kematian. Namun, garis-garis aura kematian mendapati diri mereka melawan pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah merayap ke tubuh Huo Yuhao. Pusaran ini berisi kekuatan spiritual Huo Yuhao dan Ultimate Ice. Meskipun Vortex tidak dapat secara langsung membubarkan aura kematian, mereka mampu mengunci diri ke aura kematian. Mengikuti yang mana, keduanya akan dikeluarkan dari tubuh Huo Yuhao di bawah kendalinya yang cermat. Ada juga mantel hitam di Morning Dew Dagger. Jika seseorang mendekat untuk melihatnya, orang akan menyadari bahwa itu adalah pusaran hitam kecil yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Kamu harus menyerah sekarang. Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan melawan saya. Aku tidak ingin membunuhmu. Dengan hadiah yang Anda miliki, Anda pasti bisa menjadi penerus saya di Gereja Roh Kudus. Zhongli Wu berbicara dengan dingin. Bahkan kemudian, matanya menunjukkan belas kasihan dan kekaguman yang dimilikinya terhadap bakat Huo Yuhao. Zhongli Wu dapat merasakan bahwa Huo Yuhao masih bukan Douluo Transcendent dari tabrakan mereka sebelumnya. Huo Yuhao hanya bisa menahan pukulannya karena alat jiwanya yang berbentuk manusia dan senjata saleh. Di sisi lain, Zhongli Wu adalah Douluo Transcendent peringkat 98 yang sebenarnya. Ada celah antara kemampuan mereka yang tidak bisa dijembatani. Hanya roh buasnya saja sudah cukup untuk meniadakan perbedaan antara jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan keras ketika dia berkata, katakan itu lagi hanya setelah kamu mengalahkanku. Saat dia berbicara, dia mengangkat belati embun pagi sekali lagi ketika pandangan tentang tekad terbentuk di wajahnya. Kekuatan tipe angin dan tipe api yang hebat terus menyerang tubuhnya saat Ichi War God Armor memancarkan cahaya yang kuat. Bagaimana dia tidak terpengaruh oleh aura kematian? Mata Zhongli Wu membelalak tak percaya. Tidak mungkin aura kematian tidak berpengaruh padanya. Dia pasti menemukan cara untuk menekannya sementara. Naga tulang raksasa mengeluarkan raungan lain saat mengepakkan sayapnya sebelum terbang menuju Huo Yuhao lagi. Meskipun Huo Yuhao telah melukainya dengan shock spiritualnya, kerusakan yang diderita oleh jiwanya masih terbatas karena jiwanya digabungkan dengan Zhongli Wu. Tepat ketika naga raksasa mulai terbang menuju Huo Yuhao, Zhongli Wu bergerak. Dia melambaikan sikle Death God raksasa sekali lagi saat bilah hitam seramnya menebas langit. Pedang itu tampaknya telah menghancurkan ruang yang memisahkannya dan Huo Yuhao saat itu langsung muncul di hadapannya. Serangan itu begitu cepat sehingga Huo Yuhao hanya bisa memblokirnya dengan belati embun pagi. Sekali lagi, dia terbentur oleh kekuatan yang kuat. Kali ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan shock spiritual sebelum sabit datang untuknya. Sementara dia terbang mundur karena dampaknya, garis-garis kabut hitam berkedip-kedip di sekitarnya saat mereka mencoba melahapnya. Raja Tulang Naga melaju kencang ketika muncul di mana Huo Yuhao mendarat hampir seketika. Membidik saat menyapu ekor naga raksasa ke arah pinggang Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao terbang seperti bola baseball home run saat dia dipukul sekali lagi. Armor God Perang Ichi mengeluarkan suara memekakkan telinga setelah dipukul oleh ekor naga. Hal yang paling menakutkan adalah bagaimana pusaran besar tipe api dan energi tipe angin terus menyerang tubuhnya meskipun dia telah dikirim terbang jauh dari Raja Naga Tulang.
Sepanjang seluruh serangan, Zhongli Wu tidak pernah meninggalkan kepala Raja Naga Tulang. Sekali lagi, dia memangkas sabit dewa kematiannya karena merobek ruang di depannya. Sebuah gambar hitam berkedip sebelum menghilang ke dalam kekosongan. Sosok hitam yang sama merobek ruang Huo Yuhao akan melewati lintasan penerbangannya saat ia muncul kembali di depannya. Sosok itu tampak seperti gambar Zhongli Wu yang meludah ketika ia memangkas sabit di tangannya ke tubuh Huo Yuhao. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran tidak dapat menahan diri untuk tidak menahan napas ketika mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Itu dia, Huo Yuhao mungkin akan selesai kali ini. Kling! Tepat ketika semua orang mengharapkan sabit mendarat di tubuh Huo Yuhao, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya di udara ketika dia melambaikan belati embun pagi ke arah sabit pada sudut yang tidak mungkin. Dia berhasil memblokir pukulan mematikan sabit dengan belati. Namun, tubuhnya sekali lagi dikirim terbang menjauh. Sekarang, Ichi War God Armor-nya diselimuti aura kematian. Sepertinya dia akan dikonsumsi oleh garis energi yang hitam. Huo Yuhao tidak lagi mencoba untuk melawan Zhongli Wu saat dia berbalik dan mencoba terbang ke langit yang jauh. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Saya tidak berpikir Anda bisa melarikan diri dari saya. Zhongli Wu mengeluarkan tawa dingin. Karena roh mereka menyatu, Raja Naga Tulang segera mengerti maksudnya saat mengepakkan sayapnya yang humongous. Detik berikutnya, sudah lebih dari 1000 meter dari tempat itu. Hampir seolah-olah mereka telah berteleportasi saat mereka melanjutkan pengejaran terhadap Huo Yuhao. Saat ini, sepertinya pertempuran akhirnya akan berakhir. Itu sangat sulit bagi para master jiwa di atas pangkat titlet Douluo untuk membalikkan meja setelah lawan mereka mendapatkan keunggulan yang serius. Huo Yuhao tidak diragukan lagi menderita luka-luka setelah menerima pukulan dari Zhongli Wu dan Raja Bone Dragon-nya. Itu terlihat dari bagaimana dia tidak bisa membalas terhadap kekuatan mereka. Saat ini, dia berusaha melarikan diri sehingga dia bisa menekan kekuatan Dewa Kematian yang mencoba merusak tubuhnya. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Serangan Zhongli Wu akan terus berlanjut. Dia harus mencari cara lain untuk menanganinya dan kudanya. Ketika Zhongli Wu mengejar Huo Yuhao, dia terkejut menemukan bahwa Ichi War God Armor Huo Yuhao masih berfungsi. Itu masih mempercepat Huo Yuhao dengan cara yang sebentar-sebentar tetapi eksplosif. Armor itu mampu meningkatkan jarak antara Huo Yuhao dan Zhongli Wu saat mereka berputar-putar. Akselerasi ledakan seperti itu akan sangat menuntut kekuatan jiwa pengguna. Apa yang coba dilakukan anak ini? Zhongli Wu hanya tertawa terbahak-bahak saat dia terus mengejar Huo Yuhao. Meskipun langit berubah gelap, dia tidak terburu-buru sama sekali. Pilar biru yang menyinari Huo Yuhao dari langit berangsur-angsur menghilang. Tanpa dukungan dari pilar ini, Zhongli Wu percaya bahwa Huo Yuhao tidak akan bisa bertahan lebih lama. Namun, cahaya putih aneh tiba-tiba melesat ke arah Zhongli Wu dan Raja Naga Tulang pada saat ini. Zhongli Wu dikejutkan oleh cahaya putih, dan dia secara naluriah menebasnya dengan sabit dewa kematiannya. Namun, sabit itu tidak bisa menghalangi cahaya. Cahaya putih entah bagaimana mampu melewati kekuatan Dewa Kematian yang luar biasa dan mendarat di tubuh Raja Naga Tulang. Zhongli Wu telah membudidayakan Raja Naga Tulang untuk menjadi roh binatang asalnya. Karenanya, roh mereka sudah sangat terkait. Meskipun cahaya putih tampaknya tidak menyebabkan kerusakan pada Raja Naga Tulang, Zhongli Wu merasakan perasaan gelisah yang kuat di dalam hatinya. Pada saat ini juga Huo Yuhao, yang telah berusaha melarikan diri dari Zhongli Wu, tiba-tiba berbalik dan melepaskan kekuatan mistis dari tubuhnya. Garis-garis energi hitam yang tergantung pada Ichi War God Armor entah bagaimana diubah menjadi pusaran kecil sebelum mereka mulai menyebar ke arah Zhongli Wu. Pusaran hitam itu tidak hanya berisi aura kematian milik Dewa Kematian, tetapi juga es tertinggi Huo Yuhao dan kekuatan spiritual. Zhongli Wu tidak siap untuk berpuas diri ketika Raja Tulang Naga di bawahnya melepaskan napas yang kuat untuk menetralkan kekuatan yang tersimpan di dalam pusaran kecil itu. Namun, karena sedikit gangguan ini, kecepatan terbangnya terpengaruh. Pada saat ini, Zhongli Wu tiba-tiba mendengar Huo Yuhao melepaskan dengusan dingin. Dia kemudian memperhatikan bagaimana Ichi War God Armor, yang sekarang dibersihkan dari semua goresan energi hitam, telah kehilangan cahaya biru gelapnya. Sebaliknya, sekarang mengambil warna abu-abu kristal. Proyeksi raksasa tiba-tiba muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Angka ini sangat aneh. Sebenarnya itu adalah kura-kura raksasa. Itu adalah kura-kura raksasa yang sepenuhnya emas. Hehe,
sudah waktunya bagi Huo Yuhao untuk membalas. Seseorang dari kerumunan yang berkumpul lebih dekat ke kota Shrek terkikik pada dirinya sendiri. Sebuah cahaya keemasan berkedip karena langsung menempel pada Huo Yuhao dan Zhongli Wu. Setelah itu, semua orang terkejut melihat bagaimana mereka berdua bertukar posisi pada saat itu juga. Zhongli Wu muncul di tempat Huo Yuhao berada, dan Huo Yuhao sekarang berdiri di atas kepala Raja Naga Tulang. Huo Yuhao sekarang memegang belati embun pagi dengan kedua tangannya. Belati itu sekarang menunjuk ke bawah. Lapisan cahaya putih tiba-tiba melonjak dari tubuh Huo Yuhao sebelum menyembur ke belati embun pagi. Raja Tulang Naga di bawah Huo Yuhao mulai panik karena berusaha melepaskan diri darinya. Namun, kaki Huo Yuhao tetap berakar di kepala naga seolah-olah mereka terpaku padanya. Pada saat yang sama, cincin cahaya emas terpancar dari kepala Huo Yuhao, dan menyelimuti seluruh kepala Raja Naga Tulang. Ledakan spiritual, sebuah ledakan diam terjadi di sekitar kepala Raja Naga Tulang. Api roh hijau itu sekarang bisa dilihat dari retakan di tengkoraknya yang disebabkan oleh spiritual blast. Zhongli Wu mencoba untuk bergegas kembali dari tempat dia diteleportasi, tetapi dia tidak bisa menahan rasa sakit. Tubuh benar dewa kematiannya yang besar mulai menyusut dengan cepat. Ini tidak mungkin, api roh Raja Naga Tulang sangat kuat. Ledakan spiritual ini jelas tidak sekuat kejutan spiritual sebelumnya. Mengapa itu langsung mempertahankan cedera berat seperti itu? Kecuali karena cahaya putih. Ya, itu karena cahaya putih. Itu adalah salah satu dari dua keterampilan ilahi yang singa emas bermata tiga telah berikan kepada Huo Yuhao. Itu disebut reaving spiritual. Itu bisa secara instan mengurangi pertahanan spiritual musuh menjadi nol. Huo Yuhao segera membawa belati embun pagi yang tajam ke bawah dan menikamnya jauh ke dalam tengkorak Raja Naga Tulang. Raja Tulang Naga mengeluarkan lolongan menyakitkan saat retakan mulai terbentuk di tengkoraknya. Garis-garis cahaya putih langsung menyelimuti kepala Raja Naga Tulang. Setelah bersentuhan dengan cahaya putih, api rohnya langsung disiram. Tubuh Humongous Raja Naga Tulang segera berubah kaku dan diam. Kekuatan pemurnian. Huo Yuhao sengaja bertindak secara pasif saat dia membiarkan dirinya diserang terus-menerus oleh Zhongli Wu dan Raja Naga Tulang. Bahkan sekarang, mulutnya masih berdarah. Dia telah melakukan semua hal di atas hanya agar dia dapat membeli waktu yang cukup untuk mengucapkan mantra. Dia telah membiarkan aura kematian yang dikeluarkan oleh Zhongli Wu tetap berada di Ichiwar God Armor-nya hanya agar itu bisa membantunya menyembunyikan kemampuan necromantik yang akan dilepaskannya. Pertempuran ini bukan hanya tentang bersaing melawan kekuatan satu sama lain. Itu adalah pertempuran kebijaksanaan dan kecerdasan. Jadi pada akhirnya, siapa yang berhasil menipu siapa? Sementara Zhongli Wu berlari kembali ke Raja Naga Tulang, dia tiba-tiba berhenti di udara saat dia mengeluarkan jeritan tidak manusiawi. Segera, tubuh dewa kematiannya yang besar berubah kembali menjadi wujud manusiawi. Zhongli Wu segera memuntahkan sejumlah besar darah dari mulutnya. Pada akhirnya, roh binatang yang sangat kuat terhubung ke Zhongli Wu. Bahkan, itu hampir menjadi bagian dari dirinya. Oleh karena itu, Huo Yuhao bisa melukainya dengan sangat parah ketika dia membunuh roh buasnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zhongli Wu. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Raja Naga Tulangnya yang sangat kuat tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Huo Yuhao. Pada akhirnya, makhluk spektral tetaplah makhluk spektral. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Tulang itu tidak akan pernah bisa lepas dari keterbatasan makhluk spektral. Dan Huo Yuhao saat ini satu-satunya ahli nujum di seluruh Douluo benua. Kekuatan pemurnian adalah musuh alami semua makhluk spektral. Bahkan jika makhluk spektral, seperti Raja Naga Tulang, sangat kuat, masih akan rentan terhadap kekuatan pemurnian. Kombinasi shock spiritual, spiritual blast, dan Morning Dew Dagger hanya bertindak sebagai saluran untuk pukulan terakhir, yang melibatkan kekuatan pemurnian Huo Yuhao. Dalam keadaan seperti itu, Raja Naga Tulang tidak akan pernah bisa menahannya, meskipun itu sangat kuat. Huo Yuhao telah menunggu kesempatan ini dari awal pertempuran sampai sekarang. Dia pertama-tama meningkatkan dirinya dengan merasakan tekanan dari lawannya sebelum melepaskan potensi yang dipaksa keluar oleh lawannya. Selanjutnya, dia berpura-pura kelemahan untuk menggoda lawannya untuk menyerang dia sebelum dia membalas pada saat yang paling penting. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Kesalahan terbesar Zhongli Wu adalah dia lupa fakta bahwa Huo Yuhao sebenarnya adalah seorang master jiwa tipe kontrol.
Kekuatan pemurnian putih dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh besar Raja Naga Tulang. Sekarang benar-benar kehilangan jiwanya, dan unsur-unsur itu tidak lagi di bawah kendalinya. Zhongli Wu tampak membeku di udara saat dia menatap Huo Yuhao dengan kebencian di matanya. Dia tidak merasa bahwa dia pantas kalah. Dia secara alami bisa melihat bagaimana Huo Yuhao seharusnya lebih lemah darinya. Bagaimanapun, Huo Yuhao hanyalah Dou Luo berjudul. Dia percaya bahwa Huo Yuhao hanya mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan yang tidak diketahui. Namun, ia telah lupa bagaimana para penguasa jiwa jahat biasanya memiliki keunggulan dibandingkan para penguasa jiwa normal karena betapa tidak lazimnya keterampilan mereka. Ketika Zhongli Wu mengangkat tongkat di tangannya lagi, tangannya sudah bergetar. Sekali lagi, aura menakutkan menyebar di sekelilingnya. Seolah-olah auranya tidak terpengaruh oleh luka-lukanya. Huo Yuhao juga meluruskan punggungnya saat cahaya biru gelap terbentuk sekali lagi di Ichi War God Armor-nya. Pisau Morning Dew Dagger juga memancarkan cahaya cemerlang saat cahayanya yang menyilaukan melintasi langit. Pada saat yang sama, belati itu juga memancarkan aura es tertinggi dari bilahnya. Huo Yuhao, kamu telah menang. Zhongli Wu mengangguk ke arah Huo Yuhao. Namun, sejak saat ini dan seterusnya, Anda akan dianggap sebagai salah satu musuh terbesar gereja Roh Kudus kami. Dalam waktu dekat, kami pasti akan melakukan apapun untuk membunuh Anda alih-alih memaksa Anda untuk bergabung dengan kami. Anda tampaknya memiliki kekuatan yang mengancam saya. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah mengizinkan Anda menjadi Dou Luo utama, karena jika itu terjadi, hari-hari gereja Roh Kudus akan dinomori. Kamu mungkin menang hari ini, tapi kamu pasti akan mati saat kita bertemu lagi. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tubuh Zhongli Wu tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, ia berubah menjadi meteor hitam saat ia melaju ke langit yang jauh. Dia bahkan tidak kembali untuk bergabung dengan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Sekarang setelah kalah, dia pasti harus menerima hukuman militer sesuai dengan perintah militer. Karenanya, dia hanya bisa memilih untuk pergi sekarang. Anggota lain dari gereja Roh Kudus bingung sekarang. Bahkan sampai sekarang, mereka masih tidak yakin bagaimana pemimpin mereka kalah. Itu hanya di luar pemahaman. Ada keheningan memekakkan telinga dari sisi Kekaisaran Sun Moon, sedangkan pihak Akademi Shrek bersorak gembira setelah jeda singkat. Ini adalah pertandingan kelima. Huo Yuhao sudah memenangkan pertarungan kelimanya. Huo Yuhao sebenarnya bisa membunuh dua tuan roh jahat yang kuat dari gereja Roh Kudus sebelum menculik orang lain. Setelah itu, ia kemudian mengalahkan dua orang lagi. Penting untuk dicatat bahwa semuanya adalah Dou Luo Transcendent. Bahkan, salah satu dari mereka adalah pemimpin gereja Roh Kudus. Terlepas dari apakah Huo Yuhao tidak dapat memenangkan pertempuran yang tersisa, dia pasti membuat nama untuk dirinya sendiri setelah hari ini. Sejak saat ini dan seterusnya, ia secara resmi diinisiasi ke dalam kelompok individu yang akan dipuja setiap penguasa jiwa di benua Dou Luo. Tubuh raksasa Bone Dragon King jatuh dari langit sebelum hancur berkeping-keping. Huo Yuhao turun dengan itu, dan mendarat di tempat yang tidak terlalu jauh dari tulang. Dia menanam satu lutut di tanah saat dia mulai terengah-engah dengan cepat. Itu adalah pertempuran yang sangat sulit baginya. Serangan dari Death God Cycle akhirnya melukainya. Untuk menciptakan kesempatan untuk membalikkan meja dan menyembunyikan kemampuan necromantiknya, dia harus menanggungnya. Biaya untuk menanggung serangan itu adalah pengeluaran tenaga jiwa yang besar dan cedera. Cahaya biru gelap pada Ichi War God Armor Huo Yuhao terus bersinar saat dia perlahan-lahan berdiri tegak lagi. Karena dia mengenakan baju besinya, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan, cahaya pada perang es God Armor tidak sedikit pun redup dari sebelumnya. Keheningan berat telah menimpa pasukan Sun Moon Empire. Setelah menonton 5 Dou Luo Transcendent yang semuanya adalah penguasa jiwa jahat runtuh di bawah kekuatan Huo Yuhao, tidak ada dari mereka yang percaya diri melawannya. Mereka percaya bahwa bahkan Ultimate Dou Luo mungkin tidak akan mencapai prestasi ini dengan mudah. Namun, Huo Yuhao entah bagaimana berhasil melakukannya. Insinyur jiwa kelas 9 yang berdiri di belakang Zhu Zi mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tak satu pun dari mereka ingin mati di tangan Huo Yuhao di medan perang ini. Meskipun mereka tahu bahwa dia telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan jiwa, tidak ada yang berani menjadi sukarelawan untuk melawannya. Setelah pemimpin gereja Roh Kudus dikalahkan, anggota gereja Roh Kudus yang tersisa tidak akan menantang Huo Yuhao lagi.
Feng Ling memimpin anggota yang tersisa ke Juzi dan membungkuk sebagai satu. Setelah itu, mereka tidak mengatakan apa-apa ketika mereka mundur ke belakang kontingen. Zhongli Wu telah melarikan diri, karena dia tidak mau menerima hukuman militer. Ini juga berarti bahwa dia tidak lagi di sana untuk mempertanyakan keputusan Juzi. Tanpa pengawas militer, Permaisuri Dewa Perang sekarang adalah pemilik tunggal seluruh pasukan. Bab 583, Teknik Bidadari Dunia Tuhan. Juzi sangat gembira setelah tujuannya tercapai. Para penguasa jiwa jahat akhirnya terbunuh dan Zhongli Wu telah diusir dengan bantuan Huo Yuhao. Rencananya akhirnya selesai. Jadi bagaimana jika dia mundur tanpa menyerang kota Shrek? Penting untuk menyelesaikan urusan internal seseorang sebelum mencari untuk mengatasi masalah eksternal seseorang. Ini adalah sesuatu yang dia mengerti dengan sangat baik. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Kekhawatiran dan frustrasi mulai memasuki benaknya. Ini karena Huo Yuhao terlalu kuat. Juzi mengerti Huo Yuhao jauh lebih baik daripada insinyur jiwa kelas 9 di sekitarnya. Jelas tidak menguntungkan baginya untuk menunjukkan kekuatan seperti itu di depan mereka. Meskipun Juzi tahu bahwa Huo Yuhao adalah orang yang telah menghancurkan sejumlah besar alat jiwa pengintai udara di dalam Kekaisaran Sun Moon, yang lain tidak tahu. Sebagian besar orang dan petinggi dari Sun Moon Empire bahkan tidak tahu keberadaannya. Namun, ini akan berubah. Huo Yuhao telah menunjukkan bagaimana dia dapat mengalahkan 5 tuan roh jahat yang kuat, termasuk pemimpinnya, dari Gereja Roh Kudus secara berurutan. Dia pasti akan menjadi terkenal setelah begitu banyak orang menyaksikannya mencapai prestasi ini di depan mata mereka. Pada saat yang sama, ia juga akan diprioritaskan sebagai target pembunuhan utama oleh Kekaisaran Sun Moon. Seorang guru jiwa muda dan cemerlang seperti dia pasti akan menjadi salah satu anggota kunci dalam Shrek Academy. Bahkan, dia kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemimpin di seluruh dunia Master Jiwa. Sekarang dia mencoba melawan semua yang dilakukan Kekaisaran Sun Moon, Su Tianran tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang tanpa membunuhnya. Pada saat yang sama, Gereja Roh Kudus juga akan mencari kesempatan untuk membalas dendam mereka. Pikiran Juzi berantakan. Kekuatan luar biasa Huo Yuhao memengaruhi rencana yang telah dia susun. Namun, setelah sikapnya berubah, dia tidak lagi peduli dengan semua rencana yang telah dia persiapkan. Dia lebih khawatir tentang Huo Yuhao mendapat masalah serius. Huo Yuhao secara bertahap berdiri tegak. Meskipun napasnya masih cukup cepat, tidak ada tanda-tanda kelemahan pada pupilnya. Bahkan, matanya sangat bersinar. Huo Yuhao mengadu keberanian dan kecerdasannya terhadap Zhongli Wu dalam pertempuran ini dan telah berhasil mengalahkannya, meskipun ada kemungkinan melawannya. Pertempuran ini memiliki efek yang luar biasa padanya. Saat kor jiwa yin yang komplement berputar dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya di dalam tubuhnya, jumlah besar kekuatan jiwa yang dia keluarkan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelar Douluo sangat luar biasa karena mereka memiliki inti jiwa. Ultimate Douluo mampu menjulang di atas setiap guru jiwa lainnya karena mereka memiliki 2 kor jiwa. Melalui pertempuran sedemikian rupa sehingga Huo Yuhao lebih bisa memahami manfaat yang ditawarkan oleh 2 inti jiwanya kepadanya. Sampai sekarang, kemampuannya belum cukup matang untuk memungkinkannya untuk melawan penguasa jiwa yang kuat seperti Zhongli Wu. Dia harus mengandalkan kekuatan eksternal seperti Armor Ichi War God dan Morning Dew Dagger. Namun, dia percaya bahwa dia tidak akan memiliki masalah untuk mencapai pangkat Douluo utama dengan bantuan 2 inti jiwanya. Selanjutnya, suara dingin Huo Yuhao bergema di seluruh medan perang. Tepat ketika semua orang percaya bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menunda proses sehingga dia bisa memulihkan lebih banyak kekuatan jiwa, dia pergi ke depan untuk meminta pertempuran berikutnya dari Kekaisaran Sun Moon. Seluruh tantangan ini mulai mengambil rasa yang berbeda setelah Zhongli Wu dikalahkan. Awalnya, tidak ada yang percaya bahwa Huo Yuhao akan mampu mencapai prestasi ini. Sekarang, individu-individu kuat dalam Kekaisaran Sun Moon mulai takut padanya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan kemampuannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa itu bisa dilakukan. Tanpa Gereja Roh Kudus memanggil tembakan, insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon semua memandang Juzi. Sekarang, Juzi tidak lagi tenggelam dalam pikirannya. Bahkan, napasnya yang dia buat sebelumnya sepertinya tidak diperhatikan oleh yang lain. Atau paling tidak ada yang mengerti mengapa dia terkesiap. Siapa di antara kamu yang mau menjatuhkan Huo Yuhao? Tanya Juzi dengan tenang.
Saat ini, dia memiliki lebih dari 10 insinyur jiwa kelas 9 yang berdiri di sekelilingnya. Ada komandan legiun dari berbagai legiun insinyur jiwa dan beberapa dipuja dari kuil kekaisaran. Hanya insinyur jiwa kelas 9 ini yang memenuhi syarat untuk melawan Huo Yuhao. Namun, tak satu pun dari para insinyur jiwa ini yang mencapai peringkat setara dari Douluo Transcendent. Mereka hanya bisa mengandalkan alat jiwa mereka jika mereka ingin melawannya. Selain itu, mereka semua menyaksikan pertempuran sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang yakin bisa mengalahkan Huo Yuhao. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang menyangkut hidup dan mati mereka. Jika bahkan Zhongli Wu dikalahkan olehnya, sangat kecil kemungkinan mereka bisa kembali hidup-hidup. Ada keheningan total selama beberapa detik saat Juzi mengungkapkan ekspresi marah yang semakin besar. Beberapa insinyur jiwa yang lebih lemah mulai menjadi malu. Sangat memalukan bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak lagi memiliki individu yang cukup berani untuk menerima tantangan Huo Yuhao. Selama ini, Kekaisaran Sun Moon tidak terkalahkan. Mereka tidak pernah mengalami situasi yang memalukan dan memalukan seperti itu. Marshal, aku bersedia melawan Huo Yuhao. Sebuah suara cerah bisa terdengar dari belakang. Seorang insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Teror Claw Sol berdiri. Orang bisa mengatakan bahwa dia hanyalah seorang insinyur jiwa yang normal dari alat jiwa yang dilengkapi dengannya. Dia paling tidak seorang insinyur jiwa kelas 5. Namun, orang bisa mengatakan bahwa dia sama sekali tidak takut pada Huo Yuhao dari semangat suaranya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, setiap insinyur jiwa kelas 9 mengungkapkan ekspresi frustrasi. Pada saat yang sama, mereka malu bahwa seorang insinyur jiwa kelas 5 lebih bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi nama kerajaan mereka daripada mereka. Kemudian, seorang insinyur jiwa menyerbu keluar dan berseru, "Tidak bisakah kamu menjadi bodoh dan melebih-lebihkan kemampuanmu? Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mewakili tentara kami? Scrum? Atau aku akan menghukummu dengan hukum militer?" Petik 2. Orang yang menyerbu ini disembunyikan di dalam alat jiwa berbentuk manusia yang hitam. Ada dua bilah panjang yang disarungkan di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menusuk yang sangat kuat. Orang bisa melihat bagaimana insinyur jiwa muda itu ingin membantah apa yang baru saja dikatakan kepadanya. Namun, insinyur jiwa muda itu akhirnya menundukkan kepalanya dan mundur ke kontingen. Insinyur jiwa yang mengenakan alat jiwa berbentuk manusia berbalik sebelum membungkuk ke arah Juzi. "Marshal, izinkan aku mewakili kerajaan kita." Juzi mengangguk dan berkata, "Baiklah. Jaga dirimu, Komandan Liao." Petik 2. Terima kasih, Marshal. Insinyur jiwa yang baru saja melangkah maju pasti tidak akan secara sukarela bertarung dengan Huo Yuhao jika dia punya pilihan. Namun, tidak mungkin dia mampu untuk tidak melangkah maju. Ini karena dia adalah Liao Mengkai, komandan pasukan Legiun Insinyur Teror Claw Sol. Setelah melihat bagaimana bawahannya memiliki keberanian untuk mewakili kekaisaran, tidak mungkin dia bisa memimpin pasukan insinyur jiwanya jika dia terus meringkuk. Oleh karena itu, meskipun tidak memiliki kepercayaan diri, dia masih berdiri untuk menerima tantangan. Di antara tangan yang melindungi bangsa, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tidak diragukan lagi yang terkuat. Mereka diikuti oleh Imperial Dragon Soul Engineer Legion. Tiga yang terakhir adalah Legiun Insinyur Api Jiwa Phoenix, Legiun Insinyur Jiwa Affiliate Tyrant, dan Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw. Imperial Dragon Soul Engineer Legion sangat kuat karena sumber daya yang mereka miliki. Fire Phoenix Soul Engineer Legion juga telah meningkat pesat setelah War God Empress mengambil alih. Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion berspesialisasi dalam kecepatan. Mereka sangat hebat dalam mengejar musuh dan kemudian membunuh mereka. Bagaimana dengan Legion Insinyur Jiwa Terror Claw? Mereka pastinya adalah Legiun Insinyur Jiwa yang paling tidak ortodoks di antara 5 legiun yang membentuk tangan yang melindungi bangsa. Seperti yang disebutkan dalam nama mereka, Legiun Insinyur Terror Claw Sol mengkhususkan diri dalam operasi penyerangan. Dark Golden Terror Claw BR dikenal sebagai binatang berjiwa tipe serangan terkuat. Kemampuan tempur jarak dekatnya tidak tertandingi di antara binatang buas dari tingkat yang sama. Legion Insinyur Jiwa Terror Claw persis sama. Selain beberapa alat jiwa defensif terkait yang diperlukan, semua anggota mereka mengkhususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Ini juga berarti bahwa pasukan insinyur jiwa ini terutama terdiri dari insinyur jiwa tempur jarak dekat. Serangan jarak jauh adalah gaya menyerang paling umum di antara para insinyur jiwa. Namun,
Kekuatan bertarung seorang insinyur jiwa jarak dekat sebenarnya adalah sebuah konsep yang sangat mirip dengan apa yang Huo Yuhao awalnya bayangkan. Dia ingin melihat perpaduan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru jiwa dan seorang insinyur jiwa. Dengan mengandalkan alat jiwa untuk meningkatkan kemampuan bertarung jiwa bela diri seseorang, seseorang akan dapat memperkuat kekuatan menyerang seseorang dalam jarak terbatas. Ini adalah sesuatu yang coba diusahakan oleh para insinyur jiwa tempur jarak dekat. Sebagai contoh, Ji Juechen pada dasarnya adalah seorang insinyur jiwa jarak dekat. Sampai batas tertentu, Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa jarak dekat. Begitu seseorang mengembangkan kemampuan pertarungan jarak dekatnya dengan potensi maksimalnya, kemampuan bertarung keseluruhan mereka bahkan akan mengalahkan kemampuan serangan jarak jauh. Pada saat yang sama, kemampuan bertahan seseorang akan sangat ditingkatkan. Oleh karena itu, Legiun Insinyur Teror Claw Soul sering dikirim untuk menyerang bangunan yang dibentengi. Anggota mereka semua sangat disiplin, dan tidak takut mati. Liao Mengkai adalah komandan pasukan Legiun Insinyur Jiwa ini. Ini tentu saja berarti bahwa dia sangat terampil dalam pertempuran jarak dekat. Setelah memutuskan bahwa ia akan menerima tantangan itu, Liao Mengkai tidak ragu lagi ketika ia melompat dari tempat dia ke tempat Huo Yuhao saat ini berdiri. Dia segera melaju di udara saat dia berlari ke arahnya. Meskipun tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang dihabiskan Huo Yuhao dalam pertempuran sebelumnya, semua orang tahu bahwa mereka pasti telah mengambil banyak darinya. Karena itu, dia tahu bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk mengurangi jumlah waktu yang bisa digunakan Huo Yuhao untuk memulihkan kekuatannya. Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan peluang mengalahkannya. Meskipun Dou Luo berjudul memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa, itu pada akhirnya terbatas. Selain itu, memulihkan kekuatan spiritual yang dikeluarkan seseorang jauh lebih sulit daripada memulihkan kekuatan jiwa. Ketika Liao Mengkai melompat ke udara, alat jiwa hitam berbentuk manusia di tubuhnya langsung melepaskan cahaya keemasan gelap. Dia mengambil pedang yang terselubung di belakang punggungnya dengan kedua tangan sebelum menghunusnya. Sepasang bilahnya hitam pekat, dan sepertinya tidak memantulkan cahaya sama sekali. Pada saat yang sama, mereka memberi kesan bahwa mereka bisa melahap apapun yang menghalangi jalan mereka. Meskipun mereka memancarkan aura tajam mereka dari kejauhan, semua orang masih bisa merasakan betapa kuatnya aura mereka. Sementara mereka dibawa melintasi udara, mereka tampaknya meninggalkan dua jejak halus setelah mengiris udara. Deteksi spiritual Huo Yuhao mendarat langsung padanya. Orang ini memiliki energi kehidupan yang luar biasa. Huo Yuhao terkejut menemukan bahwa energi kehidupan yang dipancarkan oleh insinyur jiwa ini sebenarnya sebanding dengan energi miliknya. Itu jauh lebih kuat daripada apa yang Dou Luo Titlet miliki. Meskipun energi kehidupan seseorang tidak akan secara langsung menentukan kekuatan bertarung seseorang, seorang individu yang kuat dengan energi kehidupan yang kuat cenderung untuk menunjukkan kemampuan yang kuat selama pertempuran, dan biasanya mampu mempertahankan kinerja tempur yang tinggi selama periode waktu yang lama. Namun, jadi apa? Huo Yuhao mengambang di udara saat dia menunggu kedatangan Liao Mengkai. Orang ini tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Ini adalah sesuatu yang secara akurat ditentukan oleh Huo Yuhao. Biasanya, bahkan insinyur jiwa pertama-tama akan melepaskan jiwa bela diri mereka dalam pertempuran untuk memperkuat atau mendukung serangan mereka. Pada akhirnya, dorongan apapun akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Huo Yuhao hanya melihat satu orang lain yang hanya mengandalkan kekuatan jiwanya dan alat jiwanya. Orang itu tidak lain adalah Ji Juechen. Namun, Huo Yuhao dapat memberitahu bahwa orang ini sedang menapaki jalan yang berbeda dari Ji Juechen. Jika dia berencana untuk menyerang dengan cara yang sama seperti Ji Juechen, dia tidak akan memiliki alat jiwa berbentuk manusia. Bilahnya sudah mencukupi. Cahaya dari bilah hitam matnya berpotongan satu sama lain di udara saat mereka membentuk salib yang melaju ke arah Huo Yuhao. Ketajaman bilahnya memberi kesan bahwa salib tidak akan terhentikan. Huo Yuhao mengangkat belati embun pagi di tangannya saat belati langsung mengeluarkan cahaya biru dingin. Cahaya menusuk tepat ke tengah salib. Cahaya hitam mat dari bilah berhenti sebelum berubah menjadi putih. Setelah itu, mereka hancur ke udara seperti kabut pagi. Hati Liao Mengkai tenggelam setelah menonton ini. Itu adalah satu hal untuk menyaksikan pertempuran Huo Yuhao dengan 5 tuan roh jahat, dan satu hal lagi yang harus melawannya secara langsung. Liao Mengkai sepertinya tidak bisa merasakan tekanan dari tubuh Huo Yuhao. Hampir seolah-olah dia tidak memiliki aura sama sekali.
Namun, ini hanya memberi tekanan lebih pada Liao Mengkai. Lagi pula, dia telah melihat bagaimana Huo Yuhao menurunkan 5 Douluo Transcendent secara berurutan dengan matanya sendiri. Pikiran untuk melawan seseorang seperti Huo Yuhao menghancurkan moralnya ketika niat bertarungnya melemah. Setelah tabrakan penyelidik pertama berakhir, Liao Mengkai muncul di hadapan Huo Yuhao pada saat berikutnya. Dia telah menempatkan salah satu bilahnya ke depan dan yang lainnya ke punggung saat dia menebas keduanya ke Huo Yuhao. Insinyur jiwa jarang menggunakan tubuh sejati jiwa bela diri mereka, karena itu akan mempengaruhi efek dari alat jiwa mereka. Namun, itu bahkan lebih jarang untuk melihat orang-orang seperti dia, yang bahkan tidak melepaskan jiwanya sendiri. Cahaya tajam dari bilahnya mudah ditangkis oleh belati dagger Huo Yuhao. Pada saat yang sama, Huo Yuhao mengangkat tangannya saat seberkas cahaya pedang biru tua menghampiri Liao Mengkai. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Liao Mengkai adalah satu-satunya orang yang bisa merasakan hawa dingin yang merambat di tulang punggungnya. Huo Yuhao telah lama bisa berkonsentrasi Ais Ultimate setelah memahami seluk-beluk elemen es. Sosok Liao Mengkai berkedip ketika seluruh tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Suara lembut bisa didengar ketika Cil tak tertandingi mengubah sosok hitam itu menjadi patung es sebelum patung itu mulai jatuh dari langit. Namun, sosok hitam lain muncul di sisi lain Huo Yuhao saat melonjak ke arahnya dengan bilah yang menyala terang. Huo Yuhao menggerakkan tubuhnya dan langsung berpindah. Namun, sosok hitam itu juga menghilang pada saat itu juga. Selain itu, Huo Yuhao mendapati dirinya tidak dapat menemukan posisi orang itu bahkan dengan deteksi spiritualnya. Mungkinkah ini? Huo Yuhao tampak terkejut oleh apa yang baru saja dia saksikan. Sampai sekarang, Liao Mengkai bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Oleh karena itu, kemampuan teleportasinya harus diberikan kepadanya oleh alat jiwa. Mungkinkah alat jiwa berbentuk manusia yang ia kenakan sekarang memiliki kemampuan untuk berteleportasi? Tidak semudah ini. Dari tampilan, hampir seolah dia benar-benar menghilang. Itu tidak sama dengan teleportasi. Ini berarti bahwa alat jiwanya yang berbentuk manusia harus memiliki semacam kemampuan yang sangat mirip dengan kekuatan spasial. Itu akan menjadi gila. Sementara Huo Yuhao berusaha memahami kekuatan Liao Mengkai, sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu memegang pisau hitam yang mengeluarkan cahaya hitam yang mengancam. Karena Huo Yuhao telah menyelimuti seluruh medan perang dengan deteksi spiritualnya, ia dapat bereaksi secara instan. Ichi War God Armor segera memancarkan lapisan cahaya biru gelap. Ketika cahaya pedang hitam Met itu mendekati Ichi War God, itu hampir seolah-olah tenggelam ke rawa. Itu langsung berhenti ketika aura yang sangat dingin segera menyerang sosok hitam itu. Efek Ultimate Ice Huo Yuhao selalu ada. Meskipun dia telah menjadi jauh lebih konservatif dengan itu, dan tidak merilis Snowy Dance of Ultimate Ice lagi, dia masih bisa melepaskan kekuatan Ultimate Ice pada lawannya dengan hanya mengaktifkan niatnya. Tanpa ragu-ragu sama sekali, cahaya hitam berkedip, dan Liao Mengkai menghilang lagi. Dalam sekejap itu, pagi Dew Dagger Huo Yuhao akan menusuk ke Liao Mengkai, tetapi ia menghilang pada saat yang tepat. Persis seperti inilah yang ingin dilawan para pembunuh. Setelah gagal mendaratkan pukulan mereka akan segera mundur untuk mempersiapkan pukulan berikutnya. Tentu saja, Huo Yuhao dapat langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Liao Mengkai. Tampaknya Liao Mengkai memiliki rencana yang sama dengan Zhongli Wu. Keduanya ingin mengeluarkan kekuatannya. Mereka ingin menggunakan berbagai metode mereka untuk membakar kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Langkah yang bagus. Huo Yuhao menunjukkan senyum dingin. Mungkin sangat menuntut bagi saya untuk berurusan dengan Zhongli Wu. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir akan menuntut saya untuk berurusan dengan Anda? Insinyur jiwa yang bahkan belum mencapai peringkat 95. Anda mungkin memiliki alat jiwa berbentuk manusia, tapi saya juga punya. Selain itu, ada beberapa hal yang saya miliki yang tidak Anda miliki. Huo Yuhao secara bertahap mengangkat belati embun pagi di tangannya sampai naik di atas kepalanya. Cahaya biru gelap pada perang es God Armor tiba-tiba melemah sebelum itu mengintensifkan dan menerangi area di sekitarnya. Setelah merasakan dingin yang sangat hebat ini, Liao Mengkai, yang baru saja muncul kembali di sebelah Huo Yuhao, segera kembali ke kehampaan tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao menebas belati embun pagi keluar. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang dilakukannya. Seluruh tubuhnya seperti bola cahaya biru gelap,
di mana garis-garis cahaya yang tak terhitung memancar dari tubuhnya. Pada saat itu, segala sesuatu dalam jarak 1000 meter darinya diselimuti oleh cahaya pisau yang menusuk. Cahaya biru es merobek semua ruang dengan mudah. Ini jelas merupakan serangan sembarangan. Bahkan ketika dia melawan Zhongli Wu, Huo Yuhao tidak melepaskan serangan seperti itu. Apa jenis teknik ini? Untungnya, Ji Juechen tidak ada. Jika tidak, fanatik pedang pasti akan mengganggu Huo Yuhao untuk berdebat dengannya setelah pertempuran ini. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia kalah. Setelah Huo Yuhao melepaskan teknik ini, seluruh langit telah berubah warna, dan sekarang mengungkapkan gambar yang bercahaya. Seolah-olah naga biru sedingin es raksasa terbang di langit. Setiap skala pada tubuh naga itu sangat jelas. Apakah ini sesuatu yang teknik pedang seharusnya bisa capai? Semua orang dari Tang Sekte dikejutkan oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Tak satu pun dari mereka yang tahu kapan tepatnya Huo Yuhao menguasai teknik ini. Lagi pula, teknik ini bukan milik benua Douluo. Itu diteruskan ke Huo Yuhao oleh dewa. Tarian naga hujan. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menggunakan teknik ini di medan perang. Pada saat dia melepaskan teknik ini, dia merasa seolah-olah kekuatan jiwa yang disimpan dalam inti jiwa Yin yang komplement sedang ditelan habis-habisan oleh Morning Dew Dagger. Sosok hitam itu dipaksa keluar dari tempat persembunyiannya di dalam kekosongan saat Liao Mengkai dengan panik melambaikan bilahnya di hadapannya untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun demikian, dia tidak bisa menahan diri untuk mempertahankan 13 luka di tubuhnya. Penghalang jiwa pelindung kelas 9-nya hancur berantakan. Penghalang tak terkalahkannya juga hancur. Orang juga bisa melihat garis-garis cahaya biru es yang tersisa di alat jiwanya yang berbentuk manusia. Dingin yang menusuk langsung menembus alat jiwanya yang berbentuk manusia dan langsung masuk ke tulangnya. Meskipun alat jiwanya yang berbentuk manusia juga kelas 9, kemampuan bertahannya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan menakutkan dari belati embun pagi. Susunan formasi dalam alat jiwa berbentuk manusia kelas 9 langsung dihancurkan oleh cahaya pisau. Jika dia tidak memakai baju pelindung tambahan kelas 9, dia akan berubah menjadi patung es. Itu menakutkan, terlalu menakutkan. Teknik belati macam apa yang bisa merobek ruang lebih dari 2000 meter. Huo Yuhao entah bagaimana bisa menahan diri, dan hanya menggunakannya sekarang. Berapa banyak kartu truf yang dia miliki? Insinyur jiwa yang kuat dan master jiwa dari Kekaisaran Sun Moon tidak bisa menahan gentar ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao melepaskan teknik itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia juga menyesali apa yang baru saja dia lakukan. Meskipun Rain Dragons dan mampu mengejutkan semua orang, itu menuntut terlalu banyak darinya. Dia menyadari betapa banyak kekuatan jiwa yang telah hilang hanya karena teknik itu. Bahkan kemampuan regeneratif yang kuat dari inti jiwa Yin yang komplement tidak dapat mengimbangi kekuatan jiwa yang telah ia habiskan. Butuh hampir 30 detik sebelum langit mulai kehilangan penampilannya yang aneh setelah diukir dan dipecah menjadi bentuk naga. Sekarang, langit telah berubah menjadi lautan Ultimate Ice. Sudah jelas berapa banyak kekuatan jiwa yang telah dikeluarkan oleh Huo Yuhao untuk mencapai prestasi ini. Mati, raungan keras keluar dari mulut Liao Mengkai. Setelah itu, dua bilah hitam mat panjang dirilis ke arah Huo Yuhao. Mereka melaju ke arahnya seperti kilat, sementara Liao Mengkai mulai jatuh ke tanah dari langit. Semua orang tahu hanya ada satu alasan mengapa seseorang akan mengeluarkan senjatanya di tengah pertempuran. Ini karena orang tersebut ingin menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun seorang insinyur jiwa kelas 9 mungkin tidak dapat menandingi seorang guru jiwa kelas atas dalam hal kekuatan bertarung, kemampuan mereka untuk bertahan hidup jelas jauh lebih kuat daripada seorang guru jiwa. Jika itu adalah seorang master jiwa dengan kultivasi yang sama atau bahkan lebih tinggi dari Liao Mengkai yang berada di ujung penerima tarian naga hujan Huo Yuhao, dia akan sudah tercabik-cabik. Namun, Liao Mengkai masih hidup. Dua bilah hitam mat langsung muncul di hadapan Huo Yuhao satu demi satu. Bilahnya terhuyung 1 meter. Ekspresi serius segera terbentuk di wajah Huo Yuhao. Bahkan, dari pertempuran pertamanya hingga sekarang, dia belum mengungkapkan ekspresi seserius ini. Huo Yuhao mengangkat Morning Dew Dagger untuk membelokkan pisau hitam pertama. Setelah itu, dia melakukan sesuatu yang tidak ada yang tidak bisa mengerti. Dia memiringkan tubuhnya sedikit saat dia menggunakan bahu kirinya untuk mengambil serangan dari pisau kedua. Tes, pisau panjang itu menembus bahunya secara instan.
Bahkan kemampuan pertahanan yang kuat dari perang es God Armor tidak dapat memblokir pisau. Namun, bahu Huo Yuhao tampaknya tidak berdarah. Dia hanya tersandung sebelum dia jatuh dari langit. Tang Wutong segera panik setelah melihatnya jatuh. Dia akan bergegas untuk menangkapnya ketika dia melihat dia mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat agar dia tidak datang. Setelah itu, dua bunyi gedebuk bisa terdengar. Liao Mengkai dan Huo Yuhao jatuh ke tanah satu demi satu. Ketika Liao Mengkai mendarat, tubuhnya jatuh ke depan dengan cara yang tidak sedap dipandang sebelum dia berguling ke posisi duduk. Di sisi lain, Huo Yuhao mendarat dengan sangat mantap. Namun, pisau di pundaknya membuatnya terlihat sangat menakutkan. Hahaha. Sepertinya kamu ditembak jatuh oleh pedangku. Liao Mengkai tertawa terbahak-bahak. Dia jelas sangat senang dengan dirinya sendiri karena berhasil menyakiti Huo Yuhao, suatu prestasi yang bahkan tidak berhasil dilakukan Zhongli Wu. Huo Yuhao mengangguk pada Liao Mengkai. Dia berkata, saya tidak pernah berharap melihat seseorang seperti Anda yang akan mendedikasikan hidup Anda untuk menyempurnakan satu seni. Jika saya tidak melihat Anda dan merasakan kapan Anda akan melepaskan jiwa bela diri Anda, saya mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Anda benar-benar dapat menyalakan energi hidup Anda sendiri untuk membekukan aliran energi internal saya. Jika saya tidak salah, jiwa bela diri Anda harus menjadi bilah, kan? Petik 2. Liao Mengkai mengangguk. Dia terkesan dengan bagaimana Huo Yuhao dapat menyimpulkan semua ini selama pertempuran. Tepat sekali. Jiwa bela diri saya adalah pisau. Lebih tepatnya, itu adalah jiwa pedang. Jiwa pedangku tidak memiliki bentuk fisik sejati. Ini sangat berbeda dari senjata jiwa bela diri yang biasa yang mungkin Anda lihat. Namun, ia dapat melebur ke benda logam apapun dengan sempurna. Ketika saya baru saja mulai mengolahnya, itu sangat lemah dan tidak berdaya. Namun, ketika saya menjadi lebih kuat, saya mulai menyadari betapa kuat dan bermanfaatnya itu. Petik 2. Huo Yuhao melanjutkan, meskipun seranganmu yang sebelumnya tampak seolah-olah itu dimaksudkan untuk mencegahku mengejarmu, kau benar-benar telah menyatukan jiwa bela dirimu ke dalam pisau kedua saat kamu membakar energi kehidupanmu untuk membatasi aliran energi di dalam tubuhku. Bila pertama dimaksudkan sebagai pengalih perhatian, karena Anda baru saja melemparkannya dengan cara yang cukup normal. Sepertinya Anda pasti telah mengkonsumsi banyak tonik dan jamu untuk memperkuat energi hidup Anda. Petik 2. Iya, bahkan, saya sebenarnya melepaskan keterampilan jiwa ke-9 saya sebelumnya. Ini disebut Soul Splitting Blade. Jika saya harus jujur, Anda akan dikutuk. Dari saat pedangku memasuki tubuhmu, kau pasti akan mati bahkan jika kau memotong anggota tubuhmu. Bagaimanapun, Blade Dewa Iblisku adalah alat jiwa kelas 9. Bilah lainnya adalah alat jiwa kelas 9. Dengan menggunakan Blade Soul Splitting saya untuk meningkatkan alat jiwa kelas 9 saya, itu pada dasarnya tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika Anda seorang Douluo utama, Anda masih akan mati karena lorong Anda akan terputus oleh energi destruktif yang akan merusak tubuh Anda. Sejujurnya, saya pikir saya tidak akan bisa membekukan aliran energi internal Anda jika Anda belum bertarung dengan begitu banyak orang sebelumnya. Setelah melepaskan teknik kuat milikmu yang mengekspos lokasi saya, Anda telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku mengakui bahwa aku telah meremehkanmu. Ini adalah harga yang harus saya bayar untuk melakukan itu. Namun, saya ingin mengingatkan Anda untuk tidak melebih-lebihkan kekuatan jiwa bila Anda. Meskipun itu bisa menyakitiku, tidak akan mudah membunuhku. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mencengkeram gagang pisau Dewa Iblis dengan tangan kanannya saat dia perlahan-lahan menarik bilah pijakan 5 kaki dari bahunya. Saat ini, Tang Wutong tidak lagi berani menonton Huo Yuhao. Tinjunya mengepal ketika dia berharap dia adalah satu-satunya di tempatnya. Namun, Huo Yuhao tidak mengizinkannya untuk pergi. Lagi pula, pertempuran melawan 10 lawan ini adalah pertempuran yang sepenuhnya miliknya. Itu adalah pertempuran seorang pria. Liao Mengkai terkejut melihat Huo Yuhao melepas pisau dari bahunya. Dia tidak berharap dia memiliki energi untuk menghilangkan bilahnya. Apa, ini tidak mungkin terjadi? Mengapa Anda masih memiliki kekuatan? Bukankah seharusnya kamu menggunakan semua kekuatan jiwamu untuk menekan jiwaku? Kenapa kamu masih punya kekuatan untuk melepas bilahnya? Petik 2. Liao Mengkai telah menyalakan energi hidupnya dan menggunakan setiap ons energi dalam kekuatan jiwanya untuk meluncurkan serangan habis-habisan.
Meskipun serangannya berhasil, efeknya jauh dari harapannya. Bagaimana dia masih bisa menghapus pisau panjang? Sebenarnya ada alasan lain mengapa Liao Mengkai bersedia untuk keluar dan menantang Huo Yuhao hari ini. Dia, pada kenyataannya, didorong oleh keserakahannya. Dia ingin pagi Dew Dagger Huo Yuhao. Sebagai seorang petarung yang kuat yang memiliki jiwa pedang, ia percaya bahwa ia harus mampu mengendalikan belati embun pagi bahkan jika ia tidak memiliki jiwa bela diri Ace Ultimate. Dia percaya bahwa dia memiliki peluang bagus untuk menjadi Douluo Transcendent jika dia menyandingkan jiwa pedangnya dengan senjata saleh. Penting untuk dicatat bahwa seseorang hanya bisa menjadi insinyur jiwa kelas 10 setelah mendapatkan kemampuan Douluo Transcendent. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia impikan. Liao Mengkai menyaksikan Huo Yuhao perlahan menghapus pisau 5 kaki tanpa menumpahkan setetes darah. Namun, karena Huo Yuhao memiliki pelindung di wajahnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Meskipun demikian, semua orang percaya bahwa dia tidak kesakitan sebanyak itu, karena dia mampu mengekstraksi pisau dengan cara yang cukup mantap. Akhirnya, seluruh blade Dewa Iblis dihapus oleh Huo Yuhao. Tubuhnya bergetar sedikit ketika dia memegang alat jiwa kelas 9 di tangannya. Blade Dewa Iblis hanya memiliki satu karakteristik, ketajaman ekstremnya. Mirip dengan bagaimana Liao Mengkai mengejar ekstrim dalam gaya bertarungnya, itu sama untuk senjatanya. Itu sangat tajam sehingga bahkan perang es God Armor tidak dapat memblokirnya. Didukung oleh jiwa pedangnya, kekuatan serang yang dilepaskan oleh Blade Dewa Setan pada saat itu hampir setara dengan senjata suci. Jika Huo Yuhao bereaksi lebih lambat dan memperlakukannya sebagai serangan normal, hatinya akan tertusuk oleh Blade Dewa Iblis. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Liao Mengkai bertanya pada Huo Yuhao dengan bingung. Huo Yuhao memegang Blade Dewa Iblis dengan cengkeraman terbalik saat dia menggunakan sisi telapak tangannya untuk mengangkat pelindungnya. Meskipun wajahnya tampak sedikit pucat, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi tenang dan tenang. Aku telah membuatmu tetap hidup sampai sekarang supaya aku bisa menunjukkan betapa tidak berguna seranganmu padaku. Anda tidak punya kesempatan membunuh saya sama sekali. Sekarang, saatnya bagimu untuk menghilang dari permukaan bumi ini. Petik 2. Tolong tunjukkan belas kasihan, seru Juzi dari kursinya. Namun, ini adalah medan perang. Tidak ada ruang untuk belas kasihan dalam perang. Boom, ledakan hebat bisa terdengar. Tubuh Liao Mengkai telah meledak berkeping-keping. Bahkan sampai napas terakhirnya, matanya masih melebar tak percaya. Liao Mengkai telah menyulut energi hidupnya dan menyerah mempertahankan tubuhnya untuk meluncurkan serangan terakhirnya. Bahkan, dia telah menyuntikkan semua kekuatan jiwanya ke dalam senjata, dan menggunakan alat jiwanya yang lain untuk menyembunyikan cahaya cincin jiwanya untuk melepaskan pukulan mematikan seperti itu. Namun, mengapa musuhnya masih hidup? Dengan menyimpan segala sesuatu pada serangan terakhirnya, itu menyiratkan bahwa ia telah sepenuhnya menyerah untuk membela diri. Namun, kebenarannya adalah bahwa semua tindakan defensif pasifnya telah diparut oleh Rain Dragon's Dance yang dieksekusi oleh Morning Dew Dagger karya Huo Yuhao. Pada saat Ultimate Ace Huo Yuhao telah meresap ke dalam tubuh Liao Mengkai dan dia jatuh ke tanah, dia sudah terluka parah. Sebagian besar lorong di tubuhnya sudah membeku. Dalam keadaan seperti itu, ledakan es pastilah yang diperlukan untuk menghadapi pukulan akhir. Huo Yuhao secara bertahap berbalik untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Sun Moon. Dia menikam Blade Iblis Dewa sepanjang 5 kaki ke tanah saat dia menggunakannya untuk menopang tubuhnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan batuk yang serius ketika 2 aliran darah keluar dari bahu kirinya seperti panah. Setelah meninggalkan tubuh Huo Yuhao, 2 garis darah ini membentuk bentuk pedang ketika mereka berbalik untuk menyerang Huo Yuhao. Cahaya keemasan segera bersinar dari dahi Huo Yuhao dan menyelimuti jiwa pedang berdarah itu. Setelah itu, jiwa pedang meledak diam-diam sebelum menghilang ke udara tipis. Darah berhenti mengalir dari bahu Huo Yuhao. Itu hanya meninggalkan beberapa noda darah di armor God perang Huo Yuhao. Dia tetap berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lanjut, darah itu tidak membuatnya tampak rentan atau lemah. Bahkan, itu membuatnya tampak jauh lebih mengintimidasi. Kontras antara darah dengan wajahnya yang pucat dan dingin membuatnya tampak seperti setan yang baru saja turun ke tanah mereka. Keenam, ini sudah orang keenam. Huo Yuhao mampu memenangkan semua 6 pertempuran dengan kemampuan atasannya. Dia telah membunuh 3, melukai 2, dan menangkap 1.
Jika Juzi tidak terlalu sedih dengan kegagalan gereja Roh Kudus sebelumnya, itu menyakitkan baginya untuk melihat komandan legiun dari insinyur jiwa teror Claw Legion jatuh. Bagaimanapun, Liao Mengkai adalah seorang insinyur jiwa kelas 9. Selain itu, ia adalah komandan pasukan legiun insinyur jiwa. Biasanya butuh beberapa dekade untuk menumbuhkan bakat seperti dia. Setiap insinyur jiwa kelas 9 seperti Liao Mengkai adalah sumber daya strategis Kekaisaran Sun Moon. Juzi mulai mengerti mengapa Huo Yuhao menyarankan tantangan ini. Dia tidak hanya mencoba memaksa Kekaisaran Bulan Matahari untuk mundur, tetapi juga mencoba mengurangi kekuatan Kekaisaran Bulan Matahari sambil meningkatkan kemampuannya sendiri. Meskipun Juzi tidak bisa mengendalikan Gereja Roh Kudus, Gereja Roh Kudus masih berada di pihak Kekaisaran Bulan Matahari. Di bawah serangan kejam Huo Yuhao, Gereja Roh Kudus telah mengalami kerugian besar. Sekarang, mereka mulai kehilangan insinyur jiwa mereka. Meskipun Kekaisaran Sun Moon memiliki beberapa insinyur jiwa kelas 9, mereka masih sangat terbatas. Mereka tidak memiliki lebih dari 20 insinyur jiwa kelas 9 bahkan termasuk mereka yang diinisiasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Huo Yuhao dan teman-temannya sudah mengalahkan lebih dari satu. Selain itu, Juzi juga sedih melihat Huo Yuhao terluka. Saat ini, napas Huo Yuhao sedikit sesak. Jelas bahwa cederanya tidak ringan sama sekali. Serangan terakhir Liao Mengkai adalah sesuatu yang benar-benar tidak dia duga. Itu adalah pertama kalinya dia melihat serangan habis-habisan yang begitu kuat. Serangan Liao Mengkai dibangun di atas ketajaman ekstrim. Oleh karena itu, setiap atribut yang ia miliki dikembangkan dengan mempertimbangkan hal itu. Alat jiwanya yang tajam tak tertandingi sangat ditingkatkan oleh jiwa pedangnya ke tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat Huo Yuhao dapat merasakan kekuatannya yang gila dengan deteksi spiritualnya, dia segera tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia akan bisa memblokir pisau itu. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan Ultimate Ice untuk membekukan dan melindungi lorong di bahu kirinya untuk mencoba memblokirnya. Pada akhir hari, Ichi War God Armor-nya masih efektif mempertahankannya. Itu bisa meniadakan sekitar 50% dari kekuatan jiwa pedang itu. Setelah kekuatan yang tersisa memasuki tubuhnya, itu mulai mencoba untuk merusak tubuhnya dengan cara yang sangat marah. Seperti yang Liao Mengkai perkirakan, itu telah mencoba untuk menghancurkan segala sesuatu di dalam tubuhnya menjadi berkeping-keping. Untungnya, Huo Yuhao memiliki inti jiwa yin yang komplement. Dengan makanan yang mereka berikan, tubuh Huo Yuhao telah mendapatkan kekuatan yang membuatnya setara dengan tubuh di Tian. Pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya telah memainkan peran besar dalam mencegah energi Liao Mengkai merobek tubuhnya. Pusaran kekuatan jiwa Huo Yuhao mampu mengunci ke jiwa pedang sebelum memaksanya ke sudut dengan rotasi terus-menerus. Ini mencegah jiwa pedang menyakiti organ vitalnya. Meskipun demikian, dia masih jatuh ke tanah karena dia kesulitan mengendalikan tubuhnya pada saat itu. Akhirnya, dia berhasil menggunakan kekuatan jiwanya untuk memaksa jiwa pedang keluar dari tubuhnya. Bahkan, seluruh proses itu sangat berisiko. Jika dia belum membentuk inti jiwa yin yang komplement sebelum tantangan ini, serangan Liao Mengkai akan berakibat fatal. Dia akan mati seketika. Namun, Huo Yuhao tidak muncul dari pertempuran mahal ini tanpa keuntungan apapun. Sementara dia mengalami cedera serius, dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang inti jiwa yin yang komplement dan efeknya yang bermanfaat. Namun, kebenarannya adalah bahwa melakukan tarian naga hujan dengan pagi Deu Belati terlalu menuntut tubuh Huo Yuhao. Sekarang, ia ditinggalkan dengan kurang dari 20% dari kekuatan jiwa aslinya. Banyak fungsi tubuhnya juga sedikit rusak. Meskipun demikian, dia terus berdiri di sana saat dia menatap orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon dengan mata dingin. Pada saat yang sama, Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan inti jiwa yin yang komplement untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Dia pasti akan bertarung bagaimanapun caranya. Bagaimanapun, dia masih memiliki kekuatan spiritualnya yang tak terkalahkan dan